one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henel Nuria Putriyanti dengan NIM 21234007, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video ini bertujuan untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampuh oleh Ibu Desrieni @sosmi.com. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan masuk ke proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi sekunder merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah menggunakan lambang sebagai media pertama. Komunikator menggunakan media kedua dalam berkomunikasi karena komunikasi sebagai sarannya berada di tempat yang relatif atau jauh atau dalam jumlah yang banyak. Sarana yang sering dikemukakan untuk berkomunikasi sekunder sebagai media kedua tersebut ialah antara lain surat telepon, fax, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, internet, dan banyak lagi yang lainnya. Komunikasi dalam proses secara sekunder ini semakin lama semakin efektif dan efisien karena didukung oleh teknologi komunikasi yang semakin canggih yang ditopang pula oleh teknologi lainnya yang bukan teknologi komunikasi. Selanjutnya, proses komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang terjadi apabila sesuatu atau pesan yang diberikan ke komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikator lainnya, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Keberhasilan komunikasi merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan atau hubungan dengan masyarakat. Dan communication suko first name effort, artinya kalau pengawas ingin berhasil dalam memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya, maka kunci pertama yang harus dikuasai adalah kemampuan atau berkomunikasi. Pengawasan harus mampu membangun komunikasi yang efektif. Menurut Robert Maluk dalam bukunya Building mengatakan bahwa manfaat menggunakan tim yang efektif adalah sebagai berikut. Dengan adanya tim, maka sasaran yang memiliki menentukan dan dapat dicapai secara optimal. Yang kedua, anggota tim dan pemimpin tim memiliki komitmen untuk saling mendukung satu sama lain. Yang ketiga, anggota tim memahami prioritas anggota lainnya dan dapat saling membantu satu sama lain. Yang keempat, komunikasi bersifat terbuka. Diskusi cara kerja baru atau memperbaiki kerja lebih berjalan secara baik. Karena anggota tim mendorong untuk lebih memiliki masalahnya masing-masing. Yang kelima, memecahkan masalah lebih efektif karena kemampuan tim lebih memperoleh kinerja lebih baik karena tim mengetahui apa yang diharapkan dan mementingkan kinerja mereka. Artinya teknik berbicara yang efektif dapat dilakukan secara fokus dalam sebelum memulai berbicara. Yang kedua, mengatur volume berbicara agar lebih keras dari biasanya. Yang ketiga, caranya dengan mengulur agar suara dapat didengar oleh orang yang duduknya atau berdiri paling jauh dari tempat kita berbicara. Yang ketiga, menggunakan kata-kata sehari-hari yang dikenal oleh pendengar atau orang akan pembicaraan yang menggunakan kata-kata yang akrab didengarnya dan daripada kata yang tidak dimengerti atau misalnya istilah-istilah dalam bahasa asing. Tepat layangan dan pandangan ke seluruh pendengar. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu ruang lingkup ilmu komunikasi. Pengertian komunikasi dalam upaya memperoleh pemahaman mengenai ilmu dan teori komunikasi. Maka di awal pembahasan yang perlu kita pahami bersama adalah pemahaman mengenai apa itu ilmu secara umum.
banyak sekali beberapa pengertian yang bisa dikemukakan mengenai itu. Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian yang mencerminkan implikasi sebuah ilmu. Itu ilmu adalah pengetahuan yang bersifat umum, sistematis, pengetahuan dari mana dapat ditemukan dalil-dalil itu menurut kaidah umum. Yang kedua, konsepsi ilmu pada dasarnya mencakup 3 hal, yaitu adanya rasionalitas dapat didefinisikan dan dapat sistem. Yang ketiga, pengertian ilmu mencakup adanya integrasi subjektif dan kompetensi dengan realitas dunia. Yang keempat, ilmu tidak hanya merupakan yang terhitung maupun secara sistematis. Bahwa dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu pada dasarnya adalah pengetahuan tentang sesuatu hal atau fenomena, baik menyangkut alam maupun sosial ataupun kehidupan masyarakat, yang diperoleh manusia melalui proses berpikir. Itu artinya bahwa setiap ilmu merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang menjadi objek kajian dari ilmu terkait. Pengertian ilmu identik dengan dunia ilmiah. Karenanya ilmu menggenerasikan 3 ciri. A. Ilmu harus merupakan suatu pengetahuan yang didasarkan pada logika. B. Ilmu harus disaksikan secara sistematis. Ilmu harus berlaku umum, aplikasi sebagai bentuk keterampilan, dapat menjelma sebagai ilmu melalui beberapa persyaratan. Berdasarkan komponen di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikasi melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Komunikasi sebagai suatu proses dengan mana suatu pesan dipindahkan atau dioperasikan lewat suatu saluran dari suatu sumber kepada penerima dengan maksud mengubah perilaku. Perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan atau perilaku operator lainnya. Sekurang-kurangnya didapatkan 4 unsur utama dalam model komunikasi, yaitu sumber, reservoir, pesan, saluran, dan penerimaan. Hakikat komunikasi adalah proses pernyataannya manusia yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurannya. B. Ruang lingkup ilmu komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan peristiwa komunikasi di mana-mana seorang anak misalnya diminta menyalakan lampu dengan menyalakan tombol listrik. Hubungannya antara tombol dengan balon lampu juga adalah peristiwa komunikasi. Setangkai anggrek yang menghirup makanan lewat batang pohon, ataukah 2 ekor merpati yang hinggap pada atap rumah sambil bercengkraman satu sama lainnya adalah peristiwa komunikasi. Bahkan dalam diri manusia terdapat peristiwa komunikasi. Biasanya bagaimana hubungan antara satu sel dengan sel lainnya sehingga manusia dapat bernafas, berdiri tegak, dan lain sebagainya. Persoalannya, apakah peristiwa komunikasi seperti di atas yang kita maksud dalam studi komunikasi? Di tahun 2009, secara singkat, ruang lingkup komunikasi adalah satu komponen komunikasi. A. Komunikator, B. Pesan, C. Media, D. Komunikan, E. Efek. Yang kedua, proses komunikasi. A. Proses secara primer, B. Proses secara sekunder. Yang ketiga, bentuk komunikasi. A. Komunikasi personal, komunikasi intrapersonal, dan ilmu pasien. Yang kedua, komunikasi antarpersonal dan ilmu pasien. Yang keempat, teknik komunikasi. A. Komunikasi informatif, B. Komunikasi persuasif. Yang kelas sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.